Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari bacaan yang dianggap sulit yang terdapat di juz 17. Kalau seandainya nanti kita menjumpai ayat yang panjang, di situ tidak ada tanda waqaf. Walaupun ada tanda waqafnya sedikit, maka huruf berikut ini bisa kita jadikan sebagai tempat berwaqaf dan ibtidah. Yang pertama hatta, artinya sehingga atau sampai. Yang kedua illa, kecuali. Nampak yang dua ini berhenti di hatta, berhenti di illa. Di mana memulainya? Memulai kembali dari hatta dan illa. Summa artinya kemudian. Fa maka, wa dan iz ketika, iza jika, au atau. Nampak huruf ini berhentilah pada kalimat yang berada sesudahnya. Nampak summa, lihat kalimat sesudahnya, berhenti di situ. Di mana memulai kembali? Mulai kembali baca huruf summa, fa, wa, iz, iza, au. Supaya tidak ragu, mari kita lihat juz 17. Bacaan sulit yang pertama terdapat di ayat yang ke-7. Di sini kita tidak ada menjumpai tanda waqaf. Cara kita berwaqaf di sini kita cari huruf yang kita jelaskan tadi. Misalkan nafas kita pendek gitu. Jadi kita cari huruf tadi. Salah satunya illa, artinya kecuali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka illa. Di mana memulainya? Memulai kembali dari illa. Kalau nafas kita sampai akhir ayat bagus. Namun kalau enggak juga sampai bagaimana? Ada huruf lagi, fa artinya maka. Berhenti pada kalimat yang berada sesudahnya. Illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu. Ulang kembali dari huruf fa. Fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Bacaan sulit yang kedua terletak di ayat 37. Di sini ada huruf waw yang tidak punya harokat atau baris. Jadi kita tinggalkan saja dalam membacanya. Dalam bahasa Arab dia punya fungsi, namun dalam praktik bacaan dia tidak dibaca. Salah kalau dibaca saurikum, nggak boleh. Yang betul itu saurikum. Bacaan sulit yang ketiga terdapat di dalam ayat 45. Di sini ada waqaf shad lam, lebih diutamakan kita berwasal. Namun kalau berwaqaf boleh-boleh saja. Jadi huruf ya yang berharokat kasroh kita sukunkan. Jadi cara berwaqaf di sini bil wahi. Wahi. Jadi vokal ya kita munculkan ketika kita mensukunkan hurufnya. Bil wah itu salah. Yang betul itu bil wahi. Bil wahi. Bacaan sulit yang keempat terdapat di dalam ayat 56. Di sini ada tanda bulat lonjong, sifir mustatil di atas huruf alif. Kalau kita berwasal, huruf nun dibaca pendek. Wa ana ala dzalikum. Bacaan sulit yang kelima terdapat di dalam surat Al-Anbiya ayat 88. Di sini ada huruf mim. Cara berwaqaf pada huruf mim tasydid adalah kita dengungkan selama 2 harokat. Minal gham, kita sukunkan hurufnya langsung didengungkan. Minal gham. Kemudian di sini ada huruf nun kecil di atas huruf nun. Biasanya nun kecil itu terletak di bawah, sekarang dia di atas. Bagaimana cara membacanya? Yaitu kita mesti menggabungkan nun yang dhamma ini kepada nun sukun. Sehingganya nun ini dibaca dengung dan disamarkan kepada huruf jim. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Jadi dibaca samar-samar ke huruf jim. Bukan nun ya, tapi nun. Ketika membaca nun ini vokal dari harokat makhraj huruf jim sudah terasa. Nunjil. Jadi dia samar-samar ke huruf j atau ke huruf jim. Bacaan sulit yang keenam terdapat di ayat 11 surat Al-Hajj. Di sini ada huruf nun kecil di bawah huruf alif. Dia sudah dibantu dengan baris kasroh. Namanya nun wiqayah. Yang ini juga nun wiqayah.
Cara membacanya, dia mesti dimasukkan kepada huruf to yang berharokat sukun. Kalau yang di bawah ini, nun kecil atau nun wiqayah langsung dimasukkan ke huruf nun. Abaikan saja huruf alif yang berada di atasnya. Khairuni ta'ma'an nabi. Khairuni ta'ma'an nabi. Sedangkan yang di bawah, fitnatuni qalaba ala wajhi. Nilqa. Jadi setelah dimasukkan ke nun, langsung kita ikhfakan kepada huruf qa. Nilqalaba. Nilqalaba. Bacaan sulit yang ketujuh terdapat di dalam ayat 18. Di sini ada tanda seperti kubah masjid. Ini adalah tanda bantuan dan pengingat kepada kita bahwasanya pada ayat ini terdapat bacaan sujud tilawah atau sujud sajadah. Jadi kalau kita mendengar ayat ini baik di dalam solat atau di luar solat, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud. Maka bacaan sujudnya sebagai berikut. Bacaan sulit yang ke-8 terletak di ayat 25. Di sini kembali kita jumpai nun wiqayah, nun kecil. Maka dia kalau seandainya kita gunakan mesti berbaris kasrah. Barisnya di bawah, vokal ni. Huruf alif yang berada di atasnya kita abaikan saja. Kemudian huruf yang berada sebelumnya, kalau dia berharokat fathatain hilang salah satu. Sawa'an menjadi sawa'a. An jadi a. Jadi cara bacanya sawa'anil akifu. Anil akifu. Bacaan sulit yang ke-9 terdapat di ayat 28. Di sini ada huruf waw yang kosong, alifnya juga kosong. Di sini ada huruf sin yang berharokat sukun. Jadi huruf ro dhamma ini langsung kita loncatkan kepada huruf sin. Bacaan sulit yang ke-10 terdapat di ayat 36. Di sini kembali kita jumpai huruf waw yang kosong. Jadi sama kayak tadi, ro yang dhamma langsung masukkan ke huruf sin. Kemudian cara berwaqaf di waqaf jim ini, huruf fa tasydid harus kita sukunkan. Kemudian ketika kita mensukunkan kita mesti menekan dia karena dia pakai tasydid. Shawaf. Yang ini juga ro-nya pakai tasydid. Cara berwaqafnya wal mu'taw. Jadi harus ditekan dia. Bacaan sulit yang ke-11 terdapat di ayat 40 surat Al-Hajj. Di sini ada kembali huruf nun kecil. Maka cara bacanya ada dua. Kalau seandainya kita memakai huruf nun wiqayah atau nun kecil, maka barisnya baris kasrah. Kemudian abaikan saja huruf alif yang berada di atasnya. Huruf yang sebelumnya berbaris dhammatain harus dihilangkan salah satu. Laqadirun menjadi laqadiru. Jadi cara baca pertama kita gabung dengan ayat 39. Laqadirunil lazina. Sedangkan cara baca kedua kita nggak usah gabung dengan ayat 39, biarkan dia sendiri-sendiri. Jadi cara memulai kita abaikan saja huruf nun karena dia sebenarnya jembatan. Karena kita nggak gunakan kita buang saja. Yang kita pakai adalah huruf alif. Alif lam berdampingan maka alifnya baris fathah. Alladzina. Bacaan sulit yang ke-12 terdapat di ayat 63. Di sini ada huruf hamzah yang fathatain. Cara berwaqafnya kita hilangkan salah satu harokat dan kita panjangkan dua harokat. Bacaan sulit yang terakhir terdapat di ayat 77 surat Al-Hajj. Di sini kembali kita jumpai kubah masjid. Ini menandakan bahwasanya pada ayat ini terdapat bacaan sujud tilawah atau sujud sejadah. Jadi kita disunahkan untuk melakukan sujud. Jadi bacanya sebagai berikut. Jadi itulah bacaan sulit yang terdapat di juz 17. Semoga bermanfaat dan memberikan semangat kepada kita dalam tadarus Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.